Hadirnya Festival Budaya Batipuh yang digelar di Jorong Batanggadih Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, diapresiasi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid. Apresiasi ini disampaikan oleh Wagub Sumbar Nasrul Abid Datuk Malintang Panai saat membuka secara resmi event Festival Budaya Batipuh yang mengangkat tema Baradia ka Batipuh, Barajo ka Pagaruyung, Adek Salingka Nagari. Wagub akui seni budaya merupakan suatu tradisi yang berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun, yang telah diakui dan dilestarikan keberadaannya. Batipuh salah satu menjadi percontohan, serta menjadi suatu kebanggaan bagi kita sebagai salah satu upaya melestarikan adat Minangkabau di kalangan generasi milenial. Masyarakat Minangkabau juga memiliki filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang sesungguhnya merupakan proses pergulatan antara adat dan Islam. Wagub Sumbar juga menyebutkan, sebagian masyarakat mengkhawatirkan budaya ini akan hilang akibat perkembangan zaman, tetapi daerah Batipuh ini tidak dengan adanya Festival Budaya di Batipuh. Indak lapuk dek hujan, indak lakang dek paneh. Artinya, kehidupan kekerabatan di Minangkabau walaupun pengaruh dari luar datang begitu besar, namun karena ikatan adat yang kuat, maka sistem kekerabatan tersebut tidak akan goyah. Inilah yang harus dipertahankan. Wagub mengajak generasi muda harus mempelajari tata cara bagaimana melestarikan adat ini, agar potensi lokal dapat dipertahankan terus-menerus, sehingga tidak hilang akibat perkembangan teknologi. Namun teknologi juga harus dikuasai, agar tersosialisasinya akar budaya sebagai cerminan orang Minang yang mempunyai budi pekerti, punya basa basi, punya sopan santun, juga karakter yang baik dibentuk oleh bidang keagamaan berpedoman dengan filsafat adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kedatangan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid disambut gembira para nenek mamak Nagari Batipuh Baruah yang diperlihatkan dengan tari pasambahan dan tari gelombang terdiri dari sile, tari piriang, dan sirya carano. Setiap gerak dan makna tari pasambahan merupakan budaya tradisional Minangkabau sebagai bentuk ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu yang baru saja sampai, serta diiringi oleh musik tradisional Minangkabau seperti gendang tambua dan talempong.
yang terletak di Lumon bawah pilihan Taji asal mulu dan ujung gol batu dan terjadi. Mulik manis kucing dan murah baso bayak gulo di bibir di dalam cupak nampiawai adat bernamo sopan santun. Adat dilawik juru budi, adat besabuang baju aru, adat sialik rajo janang. Namun baatunya lekini. Badaga batang sitindiah kanukui di dalam padi tania di atai pematang gambar di bau siduramai. Nandi dapui nalah tabau nandi mai. Badan tuang buni rabano di gua nak ranggalo gandang. Siriah terletak di carano indah namun putih mangarang sangku di karang tengah hilaman. Cabiak siriah panggang laruk. Kayu kita. Tisu. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Roni Mulyadi akui hal ini sebuah kemajuan yang dilakukan oleh generasi muda di Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, karena telah berhasil meningkatkan seni budaya lokal dan nantinya dikenal mendunia. Ketua DPRD yang juga merupakan anak Nagari Batipuh Baruah janjikan akan menjadikan Festival Kebudayaan Batipuh menjadi event wisata di Kabupaten Tanah Datar.
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam nabi yang pada. Sumpah panuh dan tangbalanjuang jatuh ke alam tiga luha kusako di Minangkabau. Jo salam sambah ambo hanjuang. Rila jo maaf ambo minta ku jajangku. Aku didiak mama yang memuliakan, tidak mau sebutkan satu persatu namo dan Rano Wakatua Wahyu yang sangat terbatas. Ambo ampun 10 jari hari ini ke seluruh dari mama dan ado di dalam nangko termasuk di masyarakat ado di luar. Karena tadi datangnya lah Talambe. Kenapa Talambe? Kami tadi baru dia dulu jumpa Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, dan Pak Kapolsek. Ternyata mohon maaf sekali lagi seluruh kawan-kawan nenek mama, para pemuda, acara kita ini tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian. Yang awalnya sudah izin, tapi dicabut kembali karena risiko ada COVID. Untuk itu, tapi kami mengingat dan menimbang nenek mama lawa karajo risiko, para pemuda lawa karajo, orang kampung lawa karajo. Tentu kami harus juga menghargai kok. Jadi mohon Pak Kapolsek sampaikan kepada Pak Kapolres, atas nama pemerintah provinsi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau dari awal lah memang tidak ada izin, tentu tidak ada alek nangko. Tapi karena tadi pagi dicabui, tentu tidak mungkin lagi kita batalkan. Dan kami juga berharap Pak Kapolsek, mudah-mudahan ada pertimbangan dari Pak Kapolres yang pulau Pak Kapolsek pulau bekonang kanai dek karena ada kami. Nah itu kita mau terima kasih risiko pelestarian adat Minangkabau yang dikhawatirkan orang insya Allah tidak akan lapuk di hujan, tidak akan lakang di kali. Nenek mama yang kami hormati, kami di provinsi juga diminta bahwa program Pak Wagub untuk nenek mama ke depan nenek mama itu aturan adat istiadat, beraja adat istiadat di Nagari mengerti. Saya sudah rancang ke depan pemerintahan itu harus kuat, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah Nagari. Adat istiadat itu diajarkan di Nagari, kembali ke surau itu ada di situ. Jadi tidak usah khawatir kalau menurut Abu ke depan. Karena kita masuk kalau di dalam pendidikan formal tidak mungkin bisa memasukkan itu karena sudah aturan dari pemerintah. Pendidikan formal bahkan kini pelajaran agama aja makin hari makin dikurangi. Nenek mama awak besok itu maja di Nagari masing-masing. Adat sedikah Nagari, nenek mama sudah tampil. Insyaallah nya saudara. Angku-angku nenek mama yang saya hormati, seni budaya Batipuah ada yang kambak, ada juga yang di Tanah Datar Pagaruyong. Alhamdulillah hari kini awak akan meresmikan pembukaan budaya ini supaya orang tahu bahwa kebudayaan ini adalah urat nadinya Sumatera Barat. Urat nadi itu perpasapa dan bisa disarak-sarak bahasa kitabullah. Nah dalam waktu dake kita akan melaksanakan MTQ. Insya Allah akan dibuka pada tanggal 4 November 2020. Di situ pada waktu almarhum Najib Basir Hidoi, beliau baru meninggal 2 bulan yang lalu. Kami bercerita aja beliau, saya datangi beliau dengan Kanwil Kemenak, beberapa orang dari provinsi. Kita ingin bahwa orang bisa mengenal bahwa sebenarnya adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah itu kita coba tampilkan. Kini orang Jawa, mohon maaf, orang lain juga tidak bicara itu, tapi mereka kan tidak memahami aturannya. Bahwa ke depan kita bisa memberikan pemahaman bahwa itu tidak akan bisa dirubah. Itu adalah urat nadinya Sumatera Barat. Sehingga kita bukan tidak mengakui agama lain di Sumatera Barat. Untuk netralitas silakan, karena ini kenegaraan kita beragama, kita rawat. Survei terakhir 97% orang Sumatera Barat ini muslim. Adat selingkah negari ini kita perlu pertahankan. Pada saat Abu ingin memekarkan negari di pesisir selatan ini, mama, pertama awak mau masuk tahun 2006 aja, wakil bupati Abu 2000 sampai 2005. Abu pelajari
pesisir selatan itu negari yang paling miskin setelah Mentawai. Pada waktu itu, apa yang akan berbuat? Kamu mencari, mau pelajari selama 5 tahun pada Bupati pertama tahun 2005 akhir 2006, kamu mencoba baca cara menata negari. Selama 4 tahun setengah kerajaan Mukli yang masuk dua kampung. Catatan kami masih 120 negari yang tertinggal. Dari 9 rapat dari 826. Yang sangat tertinggal masih 8. Ambo hari Senin lalu Selasa, ambo pergi ke Gerabak Data. Melihat daerah itu dari Solo, memang luar biasa. Bulan lalu ambo pergi ke awal bulan, ambo pergi ke Muaru Sungai Lolo di Pasaman. Tak badayo besarkan awal di sini. Ibu awak ya beliau. Penghasilan 500.000 sebulan itu berenam. Mana cukup? Tidak cukup. Jadi kita ke depan adalah fokus harus membangun negara tertinggal. Itu belum merasakan kemerdekaan. Alun ada listrik, alun ada handphone, alun ada WC, seluruhnya masih di sungai. Mau kalau cerita itu menangis. Karena Ambo pada itu, Ambo dari keluarga miskin, dari daerah sangat tertinggal di pesisir selatan. Kamu merasakan maaf pada saat kita miskin, menyapu juga orang tak mau ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami bersyukur Nagari Ko Batipuah mengadakan festival budaya, sehingga tidak betul-betul ini adalah menjadi contoh pada generasi muda ke depan bahwa ini adalah adat ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak lapuk dia hujan, tak lakang dek padai. Mari kita lestarikan. Untuk itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Festival Budaya Batipuah hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 secara resmi saya buka. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Paran TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam dialog khusus, dan kali ini kita sedang berada di daerah Batipuah, tepatnya pada event Festival Budaya Batipuah, dan tentunya ini merupakan salah satu event dalam upaya melestarikan budaya dan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-75, dan ini digelar oleh masyarakat Batipuah. Dan saat ini telah hadir di hadapan kita Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nasrul Abid Datuk Malintang Panai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Ya baik, dan di sebelah Pak Nasrul Abid juga hadir Ketua DPRD Tanah Datar. Beliau adalah Bapak Roni Mulyadi. Assalamualaikum Bang. Oke. Datuk Bunsu. Oke baik, dan juga hadir Budayawan Sumatera Barat dan juga tokoh dari Batipuah, Bapak Mak Kati, atau biasa dikenal dengan Musra Dahrizal. Kata istilah kerennya beliau adalah Mak Kati. Oke. Baik, kita ke Pak Wagub ini. Ini adalah festival budaya, tentunya sangat bermanfaat dalam melestarikan budaya yang ada di Sumatera Barat. Menurut Pak seperti apa nih
event ini untuk keberlanjutan budaya yang ada di Sumatera Barat? Ya, ini kita berterima kasih ya kepada Mak Kati sebagai tokoh dari Batipuh ini, karena kan ada masyarakat Sumatera Barat kadang-kadang kan mengkhawatirkan bahwa budaya ini akan hilang, akan tergerus dari kemajuan teknologi. Ternyata di sini tidak. Batipuh ini sampai orang Baradai, Barajo orang Katanadata. Itu dari ada falsafah kita. Memang ini daerah yang kental dengan adatnya. Untuk itu pada hari ini adalah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini mengadakan festival budaya Batipuh. Jadi akan ditampilkan nanti seni tradisional, makanan-makanannya juga, termasuk kegiatan-kegiatan bagaimana mereka mengayomi atau melestarikan adat istiadat ini secara terus-menerus. Nah, untuk itu kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat Batipuh dengan nenek mamanya. Tadi kita juga sudah adakan prosesi makan bajamba. Ini adalah suatu kebanggaan, ya. Ini adalah kekayaan lokal kita yang harus kita pertahankan ke depan. Tentu masyarakat kita, para generasi muda kita, bahwa mereka harus mempelajari tentang tata cara bagaimana melestarikan adat ini. Tentu potensi lokal ini adalah kita pertahankan terus-menerus supaya tidak hilang dia oleh karena tergerus oleh kemajuan teknologi. Teknologi tetap harus kita kuasai, tapi harus punya akar budaya sebagai cerminan kita orang Minang yang punya budi pekerti, punya basa basi, punya sopan santun, punya karakter yang baik di latar belakangi oleh agama dan dengan falsafah adat Besari Syarak Besari Kitabullah. Oke, baik. Dan apa sasaran yang dicapai tentunya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan adanya event-event seperti ini, Pak? Ya, kita sekarang provinsi kan sudah ada Dinas Kebudayaan. Ini salah satu yang kita nanti dilakukan penilaian apa yang terbaik. Karena kita kan nanti akan ada festival budaya. Yang terbaik dari tampilan-tampilan kesenian atau masakan. Ada nanti juga UMKM. Ini bisa kita tampilkan di tingkat Sumatera Barat. Nah, cuma tahun ini ada bedanya bahwa kita harus taat kepada protokol kesehatan. Artinya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini yang perlu dijaga nanti oleh panitia. Kita tentu tidak mau juga masyarakat kita setelah ini selesai nanti ada yang terkena COVID. Ya, mudah-mudahan panitia semua, nenek mama semua, beliau itu sudah bekerja keras. Ini sudah 20 hari nenek mama turun langsung bekerja di sini. Beliau yang bekerja langsung di lapangan menyiapkan semua. Jadi ini kita hargai kepada seluruh nenek mama, masyarakat dan pemuda di sini. Sehingga festival ini kita doakan sukses pelaksanaannya, sukses juga berprestasi. Mudah-mudahan nanti di dalam tingkat festival budaya tingkat Sumatera Barat ada yang mewakili dari Batipuh. Oke, baik. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir Mak Kati. Ya. Ini tema yang diangkat tentang Adik Salingka Nagari. Apa yang menjadi tema besar dan harapan dari tokoh masyarakat yang ada di sini, Pak? Terutamanya begini, saya ingin mengulas ke belakang beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu terjadi warung dengan ketua pemuda, bagaimana dia akan mengangkat sebuah festival tentang budaya Batipuh. Kalau hanya sebatas festival, Mama tidak suka. Tapi kalau sebatas pengkajian setelah festival itu terjadi, kita membangun klaster-klaster atau buhul-buhul kesenian di negeri Batipuh, dihidupkan lagi randai, dihidupkan tari-tari, dihidupkan silat. Kalau itu sasarannya, Mama mau ikut. Walaupun jarak 1,5 kilo ke belakang Mama berdiri sekarang itu adalah rumah orang tua Mama. Kalau kata Pak Datuk Melintang Panai, dia orang kampung, orang miskin, orang yang cukup menderita. Boleh dilihat di belakang Mama jarak 1,5 kilo itu rumah orang tua Mama. Jadi nggak mungkin Mama nggak turun tangan. Jadi memahami akan filosofi adat itu dengan segala maknanya. Ini sangat penting untuk dilakukan. Kalau itu sasaran yang muda-muda, Mama akan korbankan untuk negeri sendiri. Pemikiran-pemikiran yang ada, itu dasar pemikiran pertama. Makna apa, Mak? Ya, badeta panjang makarui. Setiap karui persoalan di dalam negeri ini, apakah generasi muda sudah memahami? Ya. Panjang tak dapat gitu ukur. Apakah mengukur segala intelijensi keilmuan masyarakat kita sebagai generasi penerus? Elok tapi yang dan muda rancaknya kampung dan tua. Yang muda itu harus bisa mengetepikan, meminggirkan
paham-paham yang tidak baik itu di tengah negerinya sendiri, supaya mengatapikan itu bagus dalam pemaknaan dan filosofinya menjadi pola kehidupan bagi diri generasi itu sendiri. Nah, itulah salah satu pokok pikiran pada awalnya. Oke, baik. Ya, sebelum saya ke Ketua DPRD ini mungkin ada waktu juga buat apa? Mungkin ada pesan dan pesan bagi generasi muda baik yang ada di Batipu maupun yang ada di Sumatera Barat, terutama dalam pelestarian budaya, Pak. Ya, saya tadi dia sudah mendengar kita dari Mak Kati, tokoh di sini, tokoh budaya yang Sumatera Barat. Tentu generasi muda menyimak ini, saya mengajak kita semua, mereka harus aktif. Yang kembali ke surau itu bukan hanya belajar agama, tapi juga belajar adat budaya dan juga belajar kesenian. Silakan ikuti randai, silek dan lain sebagai bekal untuk memasuki dunia yang penuh dengan tantangan ke depan. Dan masyarakat kita, anak-anak muda kita mempunyai karakteristik sendiri dari Sumatera Barat. Mereka siap untuk berjuang masuk ke dalam era globalisasi secara internasional ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wagub, dan tentunya ini kita lepas dulu Pak Wagub karena ada keperluan lain, dan masih ada tiga orang narasumber kita, Ketua DPRD dan juga Pak Bang Ade ya, tokoh masyarakat tokoh pemuda, Ketua Pemuda yang ada di Batipu. Kita ke Ketua DPR ini. Ini kan ada event yang tentunya keberlanjutannya sangat ditunggu oleh masyarakat dan generasi muda. Sebagai anggota DPRD dan juga wakil rakyat dan juga ketua tentunya punya kebijakan dalam mendorong ini untuk tetap eksis terus. Apakah ini diperjuangkan di DPRD nantinya? Baik, Bang. Kebetulan memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang Ketua Pemuda Ade kemarin ada mengajak saya untuk mengadakan acara ini, dan harapan beliau, keinginan beliau karena sekarang ini adat dan itu kita sudah banyak tergerus oleh budaya pemuda-pemuda sekarang, ingin tetap ada dibuat besoknya desa budaya di sini. Harapan beliau, sebab kalau kita tidak mempertahankan siapa lagi? Kebetulan saya pun sendiri berasal dari Nagari Batipu Baruah. Jadi itu satu tanggung jawab saya ingin memperjuangkan adanya nanti dibuat satu desa budaya, sebab itu kita Barajo ke Pagaruyang, Baradai ke Batipuah. Nah, itu yang harus kita pertahankan sampai anak cucu kita nantinya, jangan sampai hilang adat istiadat kita ini. Dan dari rencana pembangunan daerah tanah datar sendiri, ini rencana yang Abang sampaikan tadi apakah sudah masuk? Kebetulan baru step pertama, mungkin tahun anggaran bisa berikutnya insya Allah akan kami usahakan. Gitu ya? Insya Allah. Oke, baik, kita ke Bang Ade ini sebagai Ketua Pemuda di kawasan Batipu sendiri. Ini apa yang melatar belakangi sehingga event festival Batipu ini digelar oleh masyarakat dan pemuda di sini? Yang melatar belakang Bang, masalah apa yang dikatakan Ketua DPRD tadi, bahwasanya sudah tergerus, adat itu sendiri sudah mulai pudar karena perubahan zaman. Jadi bagi kami di generasi pemuda memang harus untuk melestarikannya dan wajib malah. Jadi kebetulan kita punya Ketua DPRD asli Batipuah, orang budayawan asli Batipuah, jadi tidak lengkap ya? Sudah lengkap. Jadi jadi ada langkah besar yang bisa peluang besar yang bisa kita dapatkan di posisi-posisi beliau yang sangat menguntungkan bagi kami. Ya, dan tentunya juga mendorong daerah-daerah lain yang ada di tanah datar dan Sumatera Barat tentunya. Iya, keinginannya begitu. Keinginan kami, mari sama-sama anak ranah Minang khususnya, bukan Batipu aja, sama-sama mempertahankan dan melestarikan kebudayaan itu. Karena yang sudah dibilang sama Mak Kati, karena hidup bersosial itu kita sudah dituntun dengan adat. Oke, baik. Mungkin closing statementnya Mak Kati untuk secara menyeluruh mengulas tentang Festival Budaya Batipu ini. Baik ya, mestinya ke depan generasi muda tidak hanya di Nagari Batipuah, tidak hanya di jorong-jorong Batipuah, mestinya khusus Nagari Batipuah di tanah datarnya, dengan tanah datarnya umumnya Minangkabau, mestinya fatwa adat dalam tambah adat Baasa Kapariangan, Barajo ke Pagaruyang, Baradai ke Batipuah, itu mesti dipahami secara konkret. Kenapa konkret? Baradai ke Batipuah artinya apa? Orang Batipuah tidak boleh pakai pelaminan. Yang menentukan adat di negari Batipuah itu adalah Tuan Gadang Batipuah. Tuan Gadang Batipuah menentukan adat untuk seluruh Minangkabau.
Tuan Gadang Batipuah lah yang boleh menyalahkan orang di luar negeri Batipuah tentang adat. Ini salah kata Tuan Gadang, pasti dirubah. Angku tidak begini, Pulau Punjung tidak begini, Soalunto tidak begini. Itu yang bisa, itu hanya Tuan Gadang Batipuah. Sebagai anak negeri nggak bisa. Tapi kalau hidup Tuan Gadang Batipuah itu, dialah yang bisa menyalahkan, seperti yang dilahirkan dalam filosofis, nyampang kok cabuah luar agam, mujizat negari Rang Batipuah itu nampak di bulan nampak balik. Nyampang kok cabuah luar agam, gaduh aja luar 50. Tuan Gadang yang menyelesaikan. Artinya putih ada emak adui itu, harus orang bercermin ke negeri Batipuah. Dengan kerisauan-kerisauan dari generasi muda, falsafah itu ketika memaurai, dia cemas sekali. Makanya festival tahun lalu hari ini akan jauh lebih baik dari tahun lalu. Semoga yang ketiga besok akan lebih baik lagi. Kita coba menyempurnakan secara bertahap, di mana sisi kurangnya kita hari ini secara periodik. Setelah pengurus dibubarkan nanti akan dikumpul lagi yang muda-muda ini apa kekurangan kita hari ini. Dan sekaligus merangsang buhul-buhul pidato adai, di mana kita harus belajar adat di negeri Batipuah. Orang tahu mestinya lagi di mana kita belajar silat, di mana kita belajar randai. Itu mestinya orang tahu. Malah satu kesenian yang hilang di negeri Batipuah, dulu Wak Janggue namanya di tahun 60, 61, 59, tinggal di dekat Gunung Batu Lipai namanya. Itu ada tari tongkat. Sekarang tari tongkat itu tidak ada lagi. Kalau Wak Janggue itu main tongkat, ketika dia mainkan ke atas itu bisa putus bambu yang di atas. Begitu dalamnya supernaturalnya kayak Janggue itu. Sekarang negeri Batipuah tidak pernah ada yang mengungkit-ungkit lagi soal tari tongkat itu. Maka dengan ada festival ini kembali membangkitkan itu lagi. Inilah mana-mana yang tertinggal. Tadi kita bicara dengan Kasih ya, Kebudayaan dari Tanah Datar, kabitnya nggak bisa datang. Ada 57 model jenis irama pukulan talempong. Yang pandai itu salah satu diantaranya masih sehat, si In namanya. Tinggal di orang Gunung Rajo, berumah ke Ladang Laweh, Mangeluan Kasih di Lubuk Pinago. Sudah beberapa kali Mamak bilang tolong direkam. Setiap perirama tokok telempong paci itu tolong direkam. Nanti kita kehilangan. Kalau sekarang tokok telempong yang ada Padang Panjang, Batu Sangkaranya 2323 atau Cak Dindin tidak lebih dari 4 macam. Sementara si In bisa mencapai 57 macam. Ini perlu sebetulnya kita inventarisasi dengan bunyi dan dibuatkan not balok reva dodominya ini harus kita buatkan lagi ini. Oke. Ya, makasih Makati. Ya, sama-sama. Dan Ade dulu ini. Apa harapannya kepada generasi muda Batipuah dan Sumatera Barat? Harapannya dengan event ini. Mari kita sama-sama membangun negeri dengan berbentuk event, karena dari Dinas Pariwisata sendiri sangat mendukung itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena Oke, baik, terima kasih. Dan kepada Ketua DPR silakan closing statementnya dengan event ini dan janjinya akan melanjutkan ini gitu. Insya Allah kalau janji saya tentu akan saya bincangkan dengan para anggota Dewan yang lain, dan permintaan saya kepada Gubernur akan membangun tempat budaya ini, dan harapan saya memang kepada generasi muda kita sama-sama lestarikan adat dan budaya kesenian yang ada di Sumatera Barat bersama-sama. Kalau tidak kita, siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih Ketua, terima kasih Makati, dan tentunya pemirsa, Sumatera Barat tidak hanya mempunyai daerah atau objek wisata yang indah, tapi juga mempunyai keunikan budaya dan ada istiadat yang sangat luar biasa. Dan tentunya dengan adanya festival budaya Batipuah ini menghidupkan kembali budaya dan kesenian-kesenian yang ada di Sumatera Barat. Saya Devri Mulyadi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.